Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Saya memang absen dalam beberapa hari terakhir dalam membuat konten karena saya tidak mendapatkan topik yang menarik untuk dibahas di channel ini. Tapi di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang kritikan dari pelatih Timnas Indonesia U23 yang namanya Gerald van den Berg, dan juga pernyataan dari pelatih baru Persija yang namanya Mauricio Souza tentang aturan baru dari PT LIB yang membolehkan klub-klub di Liga 1 mendaftarkan sampai 11 pemain asing di tim mereka dan boleh memainkan sebanyak 8 pemain asing secara bersamaan di starting lineup. Kita semua sudah tahu bahwa ini adalah aturan baru yang menuai pro dan kontra. Bagi yang pro, apalagi dari pihak klub, mengatakan bahwa sekarang nilai dari beberapa pemain lokal itu terlalu mahal, apalagi mereka yang pernah menjadi bagian atau sekarang masih menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Tapi yang kontra mengatakan bahwa dengan menambah jumlah pemain asing, apalagi sampai 8 yang bisa bermain secara bersama di atas lapangan, berarti akan mengurangi menit bermain bagi para pemain lokal, khususnya para pemain muda, meskipun ada juga aturan tambahan lainnya dari PT LIB bahwa setiap klub harus mendaftar minimal 5 pemain yang usianya di bawah 23 tahun dan harus memainkan 1 pemain berusia di bawah 23 tahun untuk minimal 45 menit. Yang menurut saya ini adalah aturan yang tidak imbang antara slot untuk para pemain asing dan alokasi menit bermain untuk para pemain lokal yang masih muda. Tapi seperti yang juga saya jelaskan di konten saya sebelumnya tentang hal ini, bahwa feeling saya klub-klub yang meminta agar ditambah jumlah pemain asing, apalagi kan keputusan ini diambil oleh PT LIB setelah adanya rapat umum pemegang saham atau yang namanya RUPS, dan para pemegang saham dari PT LIB mayoritas adalah anggota klub dari PSSI. PSSI saja sahamnya itu hanya 1%. Jadi artinya keputusan ini tidak diambil secara sepihak, tapi setelah mendengar masukan dan juga keinginan dari mayoritas klub yang sepertinya ingin agar jumlah pemain asing itu ditambah, karena seperti yang juga pernah saya informasikan sebelumnya bahwa beberapa pemain lokal yang pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia atau sekarang masih menjadi bagian dari Timnas Indonesia, bahkan mereka yang pernah dipanggil ke TC Timnas Indonesia, value kontraknya itu jauh lebih mahal daripada pemain-pemain asing yang sekarang bermain di Liga Indonesia atau yang sekarang namanya kita tahu sudah berubah dari Liga 1 menjadi Super League. Jadi kalau feeling saya, keputusan ini diambil oleh klub-klub untuk bermusyawarah mayoritas agar ditambah jumlah pemain asing supaya secara ekonomis klub-klub akan lebih sehat. Karena yang klub inginkan agar mereka tidak perlu mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak yang nanti akan juga menyulitkan kondisi finansial mereka. Tapi dampaknya juga ke perkembangan para pemain muda. Karena kita tahu bahwa para pemain muda kita nih sangat banyak yang usianya antara 20 sampai 23 tahun. Jadi jika mereka tidak diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dengan para pemain asing, gimana caranya mereka akan bisa mendapatkan yang namanya menit bermain meskipun ada alokasi minimal bermain 45 menit. Jadi yang pertama, kita jangan salah paham dulu bahwa seolah-olah ini keputusan yang diambil secara sepihak, dan kedua, kita juga harus memahami bahwa sebetulnya klub ingin agar ada perubahan seperti ini supaya mereka bisa menjaga kondisi finansial mereka. Namun saya juga pernah mengatakan di channel ini bahwa jika ada klub yang sebetulnya kondisi finansial mereka itu tidak baik atau tidak kuat untuk bisa menjalankan klub selama 1 musim kompetisi full, seperti ada klub yang menunggak gaji dari para pemain, seharusnya ada yang namanya pengurangan poin. Dan juga kemudian untuk musim selanjutnya diteliti lagi kondisi finansial dari klub tersebut. Karena Super League ini kan adalah kompetisi profesional. Super League dan juga tentunya Championship ya. Sekarang Liga 2 kan sudah berubah
Nah, saya juga harus membiasakan nih diri saya mengatakan Super League dan juga Championship. Liga 2 itu kan Championship ya. Jadi Championship itu kan juga liga profesional, bukan liga amatir. Jadi seharusnya tuh diteliti dengan baik kondisi finansial dari sebuah klub. Karena kan yang diinginkan oleh PSSI agar peringkat dari Liga Indonesia ini naik. Ya kan, sekarang ini kan kita kan cukup di bawah nih. Bahkan Liga Indonesia kita masih berada di bawah Kamboja. Thailand itu kan nomor 1 liganya. Nah, Thailand tuh klub-klubnya juga sehat, walaupun yang berkompetisi gak sampai 18 klub lah di Liga 1 Thai. Tapi coba lihat Port FC itu main di Piala Presiden. Padahal Port FC bukan merupakan juara bertahan dari Liga Thai 1. Tapi kita bisa melihat kan kualitas permainan para pemain lokal mereka dan juga para pemain asing mereka. Jadi juga yang seperti saya katakan sebelumnya, jangankan 11, 15 pemain asing pun mau didaftarkan ke sebuah klub, ya, dan jika itu memang diinginkan oleh klub, ya seharusnya yang dipilih adalah pemain-pemain asing bukan yang dicari yang harganya murah, tapi yang dicari yang berkualitas. Artinya, yang saya harapkan, walaupun saya belum mendapatkan informasinya, agar ada juga aturan yang dibuat oleh PT LIB bahwa klub-klub yang ingin mengontrak pemain asing itu harus minimal dari kasta kedua kompetisi sepak bola di luar negeri. Supaya yang masuk ke Indonesia itu adalah pemain-pemain yang berkualitas. Contoh lainnya dari Port FC, pemain-pemain asing mereka itu adalah pemain-pemain yang menjadi bagian atau yang pernah menjadi bagian dari tim nasional mereka. Nah, jadi memang ada kualitas di sana. Dan kita tahulah jumlah pemain asing yang didaftarkan di sebuah klub di Thailand itu kan nggak seperti di Indonesia. Dan mereka sebetulnya bukan cuma ada liga, ada juga turnamen piala lainnya. Jadi itulah baru yang namanya kompetisi yang profesional. Jadi seandainya kalau memang jumlah pemain asing mau ditambah, ya, oleh klub-klub, dan PT LIB juga mau tidak mau perlu setuju karena itu kan adalah rapat umum ya dari para pemegang saham. Nah, seharusnya juga ada turnamen lain yang dibuat, mungkin seperti Piala Indonesia, walaupun ya memang alasannya sekarang adalah karena letak geografis dari klub-klub, ya kan, jadi harus berpergian cukup jauh. Tapi sebelumnya kan lancar aja, ada Piala Indonesia, ada juga Copa Indonesia dulu kan lancar. Jadi sebetulnya kalau mau bisa. Ya, jadi ingat itu kata-kata saya, kalau mau bisa. Nah, tapi kalau memang nggak mau, ya ada saja alasannya. Jadi lagi-lagi ini kalau mau membuat Liga Indonesia kita ini naik level, ya harus ada lebih dari satu kompetisi. Ya anggap aja ada turnamen lainnya, turnamen pramusim itu jangan disamakan dengan kompetisi yang nanti berjalan. Sehingga nanti klub-klub Indonesia kita yang menjadi juara juga punya tim yang kompetitif karena mereka harus bermain di 2 ajang yang berbeda walaupun melelahkan tentunya bagi mereka. Tapi perlu juga dilakukan sebuah mungkin eksperimen agar jalan atau enggak. Nah, sekarang yang ingin saya bahas adalah tentang kritikan dari pelatih Timnas Indonesia U23 yang menurut saya wajar saja dan nggak perlu juga dibully kemudian langsung kita marah-marah, enggak. Walaupun dia mengatakan dia kira ini sebuah lelucon aturan ini, ya mungkin dia kaget juga kenapa kok bisa sampai 11 pemain asing yang didaftarkan, bukan yang dimainkan. Kan nggak boleh sampai 11 pemain dimainkan, yang boleh dimainkan tuh maksimal 8 pemain asing, tetap banyak. Apalagi dia pelatih dari Timnas Indonesia U23, tentu akan menyulitkan dia nanti untuk mencari pemain. Dan kita harapkan lebih banyak pemain-pemain muda kita yang muncul. Nggak masalah kalau ada pemain diaspora juga, nggak ada masalah. Tapi kan intinya liga kita itu harus menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas untuk bermain di Timnas Indonesia digabungkan dengan para pemain diaspora. Jadi itu barang bagus nanti pasti Timnas kita. Apalagi nanti di Timnas Indonesia U20 gimana caranya tuh mau dapat pemain-pemain lokal yang berkualitas. Kalau menit bermainnya memang berkurang dan itu adalah nanti keputusan dari klub. Dan saya gak yakin sih semua klub akan mengontrak sampai 11, mungkin sampai 9. Mereka akan mengontrak pemain asing karena ya saya harapkan klub-klub juga harus paham mereka harus memberikan menit bermain kepada pemain-pemain lokal yang tentu bisa berkontribusi. Jadi memang harus ada persaingan antara para pemain lokal dengan para pemain asing, tapi jangan sampai karena value kontrak pemain asing itu murah kemudian ya memang yang dimainkan hanya pemain asing. Jangan seperti itu dong ya. Nanti gimana sepak bola kita itu bisa maju. Jadi Thailand juga tidak mengizinkan klub-klub ya operator di sana tidak mengizinkan klub-klub untuk mendaftar banyak pemain asing agar ada juga pemain-pemain muda mereka tuh yang bermunculan. Jadi mereka juga harus mendapatkan menit bermain dan pemain-pemain lokal mereka bagus. Maka itu Port FC lolos
ke final dari Piala Presiden, dan Piala Presiden final kali ini gak ada klub lokal loh. Kan kelihatan jomplangnya tuh kualitas dari klub lokal kita. Kan kelihatan banget, gak bisa main. Mau Persib kayak, mau Arema FC, apalagi Liga 1 All Star gak bisa main. Lawan Port FC dan juga lawan Oxford United. Jadi kelihatan kualitasnya gak sepadan. Belum lagi permainan kasar. Iya kan, masa mau ngambil bola sampai injak kaki pemain, gimana sih itu caranya? Nah coba cek, dari mana itu pemain? Dari kasta keberapa itu pemain? Saya belum ngecek. Coba lihat siapa itu pemain-pemain yang bermain kasar. Iya kan? Ini juga harus ada aturan dari operator liga. Memang banyak yang mengatakan ini permainan sepak bola, bukan main layangan gitu. Ya betul permainan sepak bola, tapi apa permainan sepak bola itu harus bermain kasar? Mau patah tangan, patah kaki, patah pinggang, kan nggak seperti itu. Memang resiko memang ada dalam permainan sepak bola. Tapi kalau bermain kasar, itu bukan bermain sepak bola. Karena bermain sepak bola itu bermain bola. Bukan hajar kaki orang. Nah ini juga salah satu hal yang saya harapkan nanti akan ada aturannya nih. Dari PT LIB, jika ada pemain yang melakukan hal serupa, saya ingat musim lalu itu kalau nggak salah pertandingan antara Barito versus Persib yang Murilo itu, pemain asing dari Barito itu, tackle-nya keras tuh kepada Febri walaupun kemudian dia meminta maaf. Nah itu juga kan berbahaya, tapi dia gak mendapatkan kartu merah. Cuma mendapatkan kartu kuning, padahal dia, kalau saya melihat tuh yang gak terekam di kamera TV, itu di sosial media dia sebenarnya sudah keluar lapangan. Dia mungkin mengira dia akan mendapatkan kartu merah, ternyata hanya kuning. Kalau wasitnya justru membuat kontroversi, kalau bisa degradasiin tuh wasit, atau hukum mereka, jangan dulu memimpin beberapa pertandingan. Walaupun saya tahu nanti banyak yang akan komen, udah Bung Binder aja yang menjadi wasit, jangan begitu komentar kalian. Saya ingin kalian semua lebih pintar, lebih cerdas lagi dalam menanggapi hal-hal yang terjadi di dunia sepak bola Indonesia. Jadi saya pikir ini kritikan yang wajar dari Gerald Vandenberg, tapi dia juga harus paham bahwa ini bukan keputusan yang diambil oleh federasi. Tapi ini keinginan dari mayoritas klub yang merupakan pemegang saham dari PT LIB yang merupakan operator dari liga. Nah ini yang perlu juga kita semua pahami. Jadi jangan nanti kita kemudian langsung menghujat PSSI atau juga PT LIB, gak fair seperti itu. Mereka mau tidak mau harus mendengarkan klub yang memang adalah mayoritas pemegang saham dari PT LIB. Dan juga yang saya tadi baca baru 1 jam lalu adalah pernyataan dari pelatih Persija Mauricio Souza yang juga mempertanyakan urgensi penambahan pemain asing sampai 11 yang bisa didaftarkan dan 8 yang bisa dimainkan. Bahkan dia mengatakan dia akan memainkan pemain yang memang bisa perform. Jadi bukan soal asing atau lokal, pemain yang bisa perform. Kalau memang pemain lokal bisa perform, lebih banyak pemain Persija yang lokal bisa perform, maka tentu dia akan mainkan. Ini kan bagus nih pernyataan dari pelatih Persija yang baru ini, Mauricio Souza. Nah hal-hal seperti ini yang perlu dipertahankan menurut saya. Pelatih-pelatih seperti ini, ya tentu kita harapkan nanti dia bisa sukses juga. Tapi kemarin nih teman-teman, masuk di beranda saya yang saya taruh juga di IG story saya, ini saya kaget. Pernyataan dari Beckham Putra ya, saya mau teman-teman dengar ya. Sebentar. Saya ulangin lagi ya, saya mau teman-teman dengar. Saya kira ini dibuat dengan AI, ternyata ini benar nih. Nih, dengar. Haytham sendiri setuju nggak? Ya saya tidak masalah. Mau 11 atau mau semua juga asing juga tidak ada masalah. Yang penting kita pemain lokal harus membuktikan bahwa kita layak di dalam tim dan kita harus menunjukkan kualitas kita sebagai pemain lokal bahwa kita layak di dalam tim. Nah, ini bukannya saya ingin memuji setinggi langit Beckham Putra, enggak juga sih. Karena saya kan nggak kenal dia, bahkan nggak pernah berkomunikasi atau bertemu dengan dia. Tapi memang mentalitas para pemain lokal kita harus seperti Beckham Putra. Jadi ya kalau memang ada banyak pemain lokal yang bisa perform, banyak pemain muda yang bisa perform, ya silakan orbitkan mereka, berikan mereka kesempatan untuk bermain. Karena dengan demikian juga kita tahu sebelumnya kita bisa melihat pemain seperti Rizky Ridho, ada juga Marcelino Ferdinand dan banyak pemain-pemain muda lainnya yang bisa muncul. Karena klub-klub percaya dengan mereka dan tentu mereka pun harus memberikan performa terbaik mereka. Sampai sini saja teman-teman saya bisa memberikan analisa saya karena sebenarnya saya juga sedang tidak sehat, tidak fit 100%. Tapi saya perlu membuat konten ini agar memberikan pemahaman yang logis. Dan saya tidak ingin membuat pernyataan yang bisa memecah belah kita. Kita semua harus bersatu dan kita semua harus paham bahwa sepak bola Indonesia punya potensi yang besar untuk berkembang lebih baik lagi dan kita harapkan itu akan terjadi dalam waktu dekat ini. Pada saat yang bersamaan kita tahu timnas Indonesia kita naik di ranking FIFA kan, sudah 118 walaupun saya pernah mengatakan itu tidak menjadi patokan kekuatan dari timnas kita, tapi itu menunjukkan progres dari timnas Indonesia kita. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.